الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, masyaallah, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, dan jadi insyaallah beberapa pertemuan kita akan bahas masalah fikih, ya, tapi sebahagiannya kita akan pakai untuk pembahasan Al-Quran Al-Karim. Melanjutkan apa yang sudah kita mulai di pertemuan yang lalu. Kita buka surat Al-Furqan, surat yang ke-25, surat yang ke-25. Nanti kita akan baca dari ayat yang ke-63. Ini di depan ada yang kosong satu, ini kosong. Coba di soalnya tidak ada di depan. Surat yang ke-25, surat Al-Furqan, mulai dari ayat yang ke-63, dari firman Allah, wa ibadur rahman. Dari ayat yang ke-63. Jadi agak di pertengahan lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari bawah. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam hari ini adalah tilawah, terjemah dan tadabbur. Jadi tilawah, terjemah dan tadabbur. Temanya adalah tentang karakter ibadur rahman atau sifat-sifat ibadur rahman, dari mulai ayat yang ke-63 dari surat Al-Furqan. Jadi urutannya nanti ada tilawah dulu, kemudian baru sambil diterjemahkan, ya, kosakatanya, kemudian kita akan tadabbur. Kenapa kok tidak langsung ditadabburi saja? Ini sebenarnya salah satu di antara bentuk rekayasa agar kita bisa mendapatkan fadilah yang pernah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah pernah bersabda,
majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak ada satu komunitas, satu kaum yang mereka berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Kemudian yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mentadarusi, mempelajari, mentadabburi ayat-ayat itu, ayat dan kitab itu. Illa, kecuali ada 4 fadilah yang didapatkan. Yang pertama, illa nazalat alaihi sakinah, akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Yang kedua, wa haffathumul malak wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, wa haffathumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah akan membanggakan mereka, orang-orang yang ada di majelis itu, kepada malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Jadi fadilahnya ada 4, ya. Apa saja tadi? Apa fadilahnya? Nomor 1, nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, ya. Orang yang nyari ketenangan itu tempatnya di majelis jamaah sekalian. Sehingga kalau ada majelis ta'lim, jamaahnya banyak yang tidur, itu berarti sukses. Sakinahnya banyak banget jamaah sekalian. Kelebihan. Illa nazalat alaihim sakinah. Dan ini yang kita cari dalam kehidupan, tenang, ya, ketenangan hati. Yang kedua apa tadi? Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mendapat diliputi oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah senang, ya. Dan orang makhluk kalau sudah mendapatkan rahmat Allah, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sedunia semuanya gede sama kita tidak jadi masalah. Asal Allahnya yang tidak murka sama kita. Makanya ketika Nabi SAW pergi ke Taif, ya, untuk berdakwah, kemudian beliau di situ tidak disambut tapi disambit, pulang 10 hari dari kota Taif balik ke Mekah dalam kondisi berdarah-darah. Di perjalanan Nabi mengatakan, berhenti dan mengatakan, berdoa, mengatakan, ya Allah, asal Engkau tidak murka kepadaku, la ubali, aku tidak peduli, asal jangan Engkau murka kepada. Dan biasanya orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya, dia urusannya akan menjadi gampang, berkah dan lain sebagainya. Yang ketiga, wa haffathumud dikelilingi oleh malaikat, ya. Karena malaikat itu senang dengan apa yang dilakukan. Ya. Yang keempat apa? Yang keempat apa? Dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Ya. Dzakarahumullah, Allah menyebut-nyebut mereka yang ada di majelis-majelis itu, ya, yang ada orang-orang yang ada di majelis itu, fiman indah, kepada makhluk yang ada di sisinya, yaitu kepada para malaikat. Kira-kira Allah kenal gak sama kita jemaah sekalian? Kenal gak sama kita? Sama nama kita tahu gak? Rumah kita tahu gak? Tahu. Dan Allah tahu segala sesuatu tentang kita, melebihi pengetahuan kita tentang diri kita sendiri. Allah tahu kita sebagai orang sibuk, capek, gitu, seharian kerja. Tapi ternyata lihat tuh, si fulan, aku tahu dia capek, dia ngantuk, tapi ternyata dia masih mau duduk bersama dengan Al-Quran, bersama dengan kita. Gimana gak Bang? Dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau disebut sama kita ini, Pak, Bu, kita ini disebut sama orang
disebutkan saja nama kita disebut senang banget. Gimana kalau yang menyebut nama kita membanggakannya adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Tapi ada syaratnya dapat empat itu. Ya. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Hah? Empat fadilah itu syaratnya. Syaratnya ada berapa? Niat. Di awal tadi disebutkan di awal hadisnya itu. Ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidak berkumpul satu komunitas di rumah Allah, kemudian mereka membaca kitab Allah lalu mentadabburnya. Berarti syaratnya ada berapa? Syaratnya ada berapa berarti? Saya udah baca tadi itu. Hah? Ya. Ada berapa? Ada dua. Ada dua. Ya. Ada dua. Syaratnya ada tiga. Ya. Apa syaratnya? Ngumpul dulu. Kata Nabi, tidak berkumpul satu kaum kemudian membaca. Jadi ngumpul, kemudian baca, kemudian setelah itu tadab. Agen kita udah ngumpul. Ya, kalau langsung tadabbur, lompat, berarti belum baca. Nggak dapat nanti. Kan syaratnya tiga. Ngumpul, baca, kemudian tadab. Itulah kenapa kok kita harus baca. Ya, kita baca aja dulu ya. Dan masih ingat kaidah membaca yang saya berikan di pertemuan yang lalu. Ada tiga kalau orang mau baca. Nomor satu, perhatian terhadap makharijul huruf. Nomor satu. Dan ini pengaruh sama arti. Kalau kita mengucapkan hurufnya salah, artinya bisa berubah. Ya. Makanya huruf ain harus dibaca ain, a ya dibaca a jangan dibaca a. Jadi kalau ada bacaan a, ya a. Kalau a, ya a. Ya. Hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Harus begitu. Ya. Soalnya kalau dibaca alamin nanti bisa berbeda. Ya. Yang kedua, harus perhatian sama panjang pendek, itu yang kedua. Dan ini ngaruh sama arti. Kalau yang panjang dibaca pendek atau pendek dibaca panjang, itu artinya bisa berubah. Ya, arti bisa berubah. Makanya harus diperhatikan. Ya. Misalnya ada kata alam, pakai ain, alam. Sama saya baca pendek alam, sama kan kedengarannya? Alam dan alam itu artinya kalau panjang alam itu alam, alam semesta. Tapi kalau dibaca pendek alam itu artinya bendera. Nah, langsung berubah. Nah, jadi makanya panjang pendek nanti diperhatikan. Kaedahnya gampang. Ya, teorinya gampang, tapi prakteknya. Nah, karena teorinya kan gampang. Cuman kita bilang yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan. Udah. Ya, yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan. Tapi ternyata nanti prakteknya. Ya. Oke, kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan itu nanti adalah dengung, ya. Kapan dibaca dengung, kapan tidak dibaca dengung. Oke. Tapi yang ketiga ini nggak ngaruh sama arti, nggak merubah arti. Cuman tidak mengikuti aturan berarti. Melanggar
Oke. Buka halaman apa namanya ayat yang ke-63 ya. Silakan ikuti setelah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dengung itu jamaah sekalian, dengung ditahan lama. Ya, ditahan. Tahannya agak lama, ya. Jadi misalnya sujjadan wa qiyama. Oke, kita ulangi lagi. Walladzina. Oke. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. والذين يقولون ربنا اصرف عنا. Ini juga dengung. Tadi tahan lama tuh. Ya. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. Tahan lama. Jahannam. Oke. Ya, ulangi lagi. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama. Inna 'adzabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Innaha sa'at Mustaqarran wa muqama. mustaqarran. Itu dipanjangin ya. Lagi, ulangi lagi. Jangan terdiam. Innaha sa'at Mustaqarran wa muqama. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين إذا أنفقوا لم
bersama-sama dari wa ibadur rahman. Ya. 1, 2, 3. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yamiduna li rabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Kata Nabi SAW, dan orang yang baca Al-Quran maupun setiap hurufnya dia akan mendapatkan satu kebajikan yang akan dilipat gandakan 10. Saya sering mengatakan, ya Allah, inilah kemampuan kami dalam tilawah. Kalau ada kekurangan mudah-mudahan ditutupi, kalau ada kesalahan mudah-mudahan Kau ampuni dan Kau terima tilawah kami apa ada. Baik, jemaah sekalian, kita masuk sekarang ke sesi berikutnya, yaitu kita ke terjemahan. Wa ibadur rahman, wa artinya dan, ya, wa artinya dan. Wa apa artinya ibu-ibu? Dan. Ibu-ibu apa artinya wa? Dan. Berarti kalau wa senang. Tapi bahasa Arab nggak begitu ya. Oke, wa dan. Ibadur rahman, dua kata. Ibad itu artinya hamba. Ibad artinya hamba. Dia adalah bentuk jamak dari kata abdi. Abdi, hamba. Abdi. Kayaknya kata abdi sudah jadi bahasa Indonesia, atau mungkin jadi bahasa Sunda, bahasa Jawa juga. Di bahasa Jawa ada abdi dalam, ya. Nah, atau di Sunda ada abdi mah, katanya. Abdi mah. Nah, tapi terjemahan kalau Indonesianya abdi, abd itu artinya hamba, ya, hamba. Oke. Kemudian Ar-Rahman yang maha pengasih. Kalau Ar-Rahim diterjemahkan yang maha penyayang. Tapi kalau Ar-Rahman yang maha pengasih. Kata anak-anak yang nyanyi di TK itu, sayangnya tak terbilang, ya. Memang kata Rahman ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya umum, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluknya, baik yang iman atau yang kafir, yang maksiat atau yang taat. Allah itu pengasih jamaah sekalian, ya. Semua misalnya di seluruh belahan dunia ini ada udara. Itu salah satu di antara bentuk rahmat. Ya, ada air. Ya, kekayaan Allah berikan kepada siapa saja. Ya. Oke. Ar-Rahman. Wa ibadur rahman. Berarti kalau digabung, dan hamba-hamba Allah yang maha rahman. Ya. Oh ya, kata hamba, kata abdi tadi terjemahannya adalah hamba. Hamba itu kadang-kadang disebut
kesannya kecil, kesannya hina. Tapi ternyata ketika dia digandengkan dengan nama Allah yang Maha Mulia, dia menjadi naik. Makanya ada yang mengatakan penggandengan ini, penggandengan kata hamba dengan kata Allah yang Maha Rahman itu lid tasyrif, untuk memberikan penghormatan, pengagungan. Karena kata hamba yang tadinya hina, karena dia bergandeng dengan nama Allah yang Maha Mulia, dia naik derajat. Gitu. Dan kaidahnya seperti itu kurang lebih jemaah sekalian. Ya. Kata rumah itu biasa saja. Tapi kalau sudah disebutkan, semua orang punya rumah. Ini rumahnya Pak Haji, ini rumahnya Pak Banjar, ini rumahnya Pak Selamat, dan tapi kalau sudah disebut rumah Allah, sudah beda. Dengan jangankan rumah, jangankan dinisbatkan kepada Allah, hewan saja dinisbatkan kepada orang yang punya kedudukan, jangan kepada Allah, kepada orang saja. Misalnya ayam, tapi ini ayamnya presiden, sudah lain sudah, iya kan? Atau turun sedikit misalnya, ini ayamnya menteri, sudah lain. Atau turun lagi, ini ayamnya gubernur, sudah ada, ya. Turun lagi misalnya, ini ayamnya camat, ini masih naik, ya. Ini ayamnya lurah, gitu kan misalnya, masih naik. Ini ayamnya RW, masih naik, gitu. Atau ini ayamnya RT, gitu kan, masih naik. Padahal ayam cuma gandeng dengan nama Pak RT, dia naik derajatnya. Bagaimana kalau ada sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, Alladzi lahu mulku samawati wal ardh, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Ya. Makanya dulu jemaah sekalian, dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sahabat itu tidak semuanya orangnya besar-besar seperti Sayyidina Umar, enggak. Sahabat itu yang besar-besar, paling yang terkenal itu Sayyidina Umar atau Khalid bin Walid. Itu ukurannya beda dengan yang biasa, ya. Itu ukurannya beda. Sayyidina Umar itu kalau naik kuda, itu bisa nyampe kakinya ke tanah, ya. Karena orangnya memang tinggi. Kalau orang pada duduk semuanya, ya, sahabat itu duduk, itu yang kelihatan kepalanya lonjong itu cuma dua, Khalid bin Walid sama Umar bin Khattab. Pada paling tinggi. Tapi tidak semua sahabat begitu. Ada sahabat yang kecil, bahkan cenderung kurus. Seperti misalnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kecil jemaah sekalian, orangnya yang dikenal sebagai orang yang ahli Quran, dan kecil. Bahkan riwayat-riwayat saya pernah baca, kalau Abdullah bin Mas'ud itu berada di atau diterpa angin, dia berdiri kemudian diterpa angin, dia bisa goyang jemaah sekalian. Karena ringan, ya. Tapi pada satu saat Abdullah bin Mas'ud ini dia naik di perjalanan bersama Nabi dan para sahabat. Dia naik ke pohon. Rupanya dia mau metik dahan pohon, apalah begitu. Intinya dia ada di atas pohon itu, kemudian sahabat ada di bawah bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan subhanallah, ketika para sahabat itu melihat Abdullah bin Mas'ud, tiba-tiba ada angin yang menerpa dia sehingga tersingkap bajunya dan kelihatan betisnya yang kecil. Melihat sahabat itu melihat betis yang kecil itu, tertawa semua jemaah sekalian. Ya, Nabi nggak tahu kenapa mereka tertawa. Selesai itu, kenapa kalian tertawa? Ya Rasulullah, kami tertawa karena melihat betapa kecilnya
betisnya Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Nabi SAW? Kamu tahu, kakinya Abdullah bin Mas'ud ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih berat daripada gunung itu. Kenapa? Li'annahu ma'allah, karena dia bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang kecil, kalau dia bersama dengan Allah yang Maha Besar, dia akan kecepatan kebesaran. Orang yang hina, kalau dia bersama dengan Allah yang Maha Mulia, dia akan kecepatan kemuliaan. Ya. Makanya para ulama mengatakan penggabungan antara kata ibad dan rahman ini salah satu bentuk tasydid. Karena Allah menisbatkan hamba-hamba itu kepada dirinya. Dan betapa bahagianya orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nisbatkan mereka kepada diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para ulama yang masih mengatakan sebenarnya ini adalah salah satu di antara bentuk penghargaan, pengagungan, penghormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba itu, karena dinisbatkan dengan dirinya. Walaupun sebenarnya kata orang, penghambaan itu ada dua. Yang pertama, mana yang pertama adalah semua makhluk hakikatnya kan hamba Allah. Mau yang kafir, mau yang mukmin, hambanya siapa mereka? Allah yang menciptakan, maka mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, wa in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman abda. Jadi semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi nanti akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba. Mau yang kafir, mau yang mukmin, semuanya hamba. Ini penghambaan disebabkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan mereka. Tapi makna yang kedua, ini yang dimaksud di sini adalah penghambaan dari seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk pengakuan bahwa Allah adalah Tuhannya, sehingga yang berhak untuk diibadah. Dan ini yang dimaksud dengan yang kedua, ini yang dimaksud dengan ibadur rahman. Ya. Jadi ini penyebutan secara khusus. Setelah Allah menyebutkan wa ibadur rahman dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Rahman, Allah menyinggung apa sifat mereka. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Alladzina artinya orang-orang yang yamshuna mereka berjalan. Yamshuna mereka berjalan. Sebenarnya kata yamshuna ini sudah diambil sama bahasa Indonesia. Indonesia punya kata tamasya. Ya kan? Tamasya itu bahasa Arab. Artinya jalan-jalan. Kita bertamasya. Makanya pakai SY. Kadang yang syik, ya. Tamasya. Kemudian mereka berjalan alal ardi, di atas al-ardi. Apa ardi? Bumi, ya. Nah, ada yang mengatakan juga kata al-ard itu diambil juga oleh bahasa Indonesia, ya. Ini kalau yang ahli listrik apa segala macam, supaya aman itu biasanya ada sesuatu yang ditancapkan ke bumi, namanya arge, ya, namanya arge. Di bahasa Inggris juga begitu kan, ya. Jadi bahasa Arab itu diambil, ya. Arbun. Berarti alladzina yamshuna 'alal ardi, yaitu mereka orang-orang yang berjalan 'alal ardi di muka bumi haunan.
Haulan itu artinya dengan rendah hati. Rendah hati bukan rendah diri. Kalau rendah diri tidak pede. Kalau ini rendah hati alias tawadhu, ya. Nah, ini sifat pertama mereka yang disebutkan di sini. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan tawadhu. Ya. Nah, tapi yang dimaksud tentunya jemaah sekalian bukan berjalan artinya cuma kalau jalan aja, enggak. Artinya beraktivitas. Ya, ketika dia menjalani kehidupan di dunia, haunan. Mereka itu tidak sombong. Boleh jadi dia orang kaya. Boleh jadi dia punya kedudukan, ya, punya ilmu dan lain semacamnya. Tapi semua itu tidak menjadikan alasan dia menyombongkan diri. Mungkin dia dari keturunan ningrat gitu misalnya, ya, bangsawan, bangsa yang hidup di awan, darah biru. Tapi semua itu tidak menjadikan dia sombong. Ya, ini sifat mereka. Dan ini sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Man tawadha'a rafa'ahu Allah." Siapa orang yang rendah hati, tawadhu, maka Allah akan mengangkat dia. Wa man takabbara, siapa orang yang membanggakan, sombong, maka Allah wada'ahu Allah, dia akan dihinakan oleh Allah, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itulah jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh istri beliau ketika parasa. Betul ada yang datang ke Nabi, kemudian menanyakan tentang akhlak beliau. Bagaimana sih sebenarnya akhlak Rasulullah SAW? Apa kata Ummul Mukminin? Kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Maka semua akhlak baik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, contohnya kalau guru di kelas itu alat peraganya itu adalah Rasulullah SAW. Ya. Siapa orang yang lebih mulia dari Nabi SAW? Tidak. Ya. Nabi mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam." Aku adalah sayyidnya, ya, penghulunya semua ada wala fakhr. Tapi aku tidak sombong. Ya. Wala fakhr. Makanya Anas bin Malik, jadi sikap beliau dalam kesehariannya itu menunjukkan bagaimana beliau, ya, kalau kita mau cari di dalam riwayat-riwayat, kita nanti akan kaget melihat bagaimana Nabi SAW itu begitu tawadhu, ya, begitu tawadhu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu itu pernah satu saat, sudah tua dia, tapi dia dididik dulu oleh Nabi SAW, dididikkan sama ibunya, dan Nabi umurnya masih 10 tahun. Kemudian tinggal bersama Nabi, dididik oleh Nabi lama juga, ya, dalam jangka waktu yang ketika dia sudah tua, sehingga banyak dia belajar dari Nabi. Ketika dia sudah tua, Rasulullah sudah meninggal. Pada saat dia jalan, lewatin anak-anak kecilnya, lalu Anas bin Malik mengucapkan salam kepada anak kecil. Assalamualaikum. Orang-orang ucapin salam kepada anak kecil. Kemudian Anas mengatakan, begitulah aku melihat Rasulullah SAW melakukan. Jadi Nabi SAW itu jangan sekalian, dari saking tawadhu'nya, hatta kepada anak kecil yang mau mengucapkan salam. Sebagai bentuk nomor satu menunjukkan tawadhu
syariat syariat sekarang. Ya. Dan model begitu jangan kita lakukan. Ya, siapa kalau ketemu sama anak-anak kecil terus mengucapkan salam? Kayaknya kenapa kok nggak level anak kecil, gitu kan? Kalau sohib baru ya, gitu. Nah ini salah satu di antara maudu'nya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi masyaallah muslimin rahimahullah, ya, orang yang punya sifat tawadhu yang menjadi orang yang dicintai, ya. Gak ada ceritanya. Jemaah sekalian, kalau ada pertanyaan, Pak, Bu, siapa orang yang paling Bapak senangi di antara jemaah yang ada di sini? Oh, saya paling senang sama Bapak Fulan. Kenapa? Sombong sih soalnya. Ya, gak ada. Orang itu gak senang sama orang. Walaupun dia punya alasan, artinya karena kedudukannya, karena ilmunya, karena kekayaannya gitu, dia punya alasan. Tapi orang tetap aja gak akan suka. Yang kedua, dia frekuensinya sama, sama-sama sombongnya. Ya. Jadi wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kata para pujangga Arab, jadilah kamu itu kan najmi. Jadilah kamu itu kan najmi. Kamu jadi seperti bintang. Ya. Dia ada tinggi jauh di sana, tapi bayangannya ada di air di bawah. Kalau ada air di bawah, bayangannya itu ada di bawah. Ya. Padahal dia besar, cahayanya luar biasa. Dan jangan menjadi seperti asal bukan wakaman mendung, awan, gitu kan? Awan itu tinggi, tapi ringan, nggak ada apa-apanya sebenarnya. Gitu. Ya. Jadi kalian seperti bintang kata mereka. Walaupun dia tinggi, tapi cahayanya ada di bawah, ada di air. Jangan menjadi seperti awan yang ringan, tapi di bawah tinggi, nggak melihat apa yang di bawah. Jadi wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dari saking wa idza khatabahumul jahilun, wa dan idza apabila khataba berbicara, khataba dari kata khutbah, ya, khataba berbicara hum kepada mereka, apabila berbicara kepada mereka al-jahilun, orang-orang jahil. Kalau orang jahil, omongannya kira-kira baik apa buruk? Buruk, jelek omongannya. Ya, maka disebutkan kalau ada orang-orang yang jahil yang ngomong sama mereka, ngata-ngatain dan lain semacamnya, qalu salama, mereka tidak membalas dengan kata-kata yang sama, tapi qalu, mereka mengatakan salaman, kata-kata yang mengandung kedamaian. Qalu salam, tidak membalas dengan sikap yang sama atau perbuatan atau kata-kata yang sama. Dan ini menunjukkan ketinggian akhlak mereka. Ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Dia tidak mudah dikompor-komporin. Dia punya sikap tidak diatur sama orang. Ya. Ada orang yang dikompor-komporin dia jadi panas. Berarti dia sikapnya diatur sama orang yang manas-manas. Gitu. Terpancing. Nah, dia tidak akan terpancing. Jamaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, kiai pulang ke rumahnya tengah malam misalnya, malam-malam habis acara, kemudian ada tukang, ada preman, kemudian dikata-katain sama preman. Ya.
Karena dia orang yang punya akhlak yang baik, maka dia tidak akan dia tidak akan membalas. Padahal kalau dia mau membalas, kalau dengan omongan, kira-kira mana yang lebih fasih? Kiai atau preman? Ya kiai, karena kiai biasa ngomong, ya kan? Tapi kalau dia membalas, terus apa bedanya kiai sama preman kalau kata-katanya sama-sama jelek? Gak ada bedanya. Orang lari pagi di komplek, tiba-tiba dikejar sama anjing, kemudian sama anjing itu digigit, marah kan? Atau anjingnya digigit juga? Lalu kalau kita apa bedanya sama anjing? Ya, nggak mungkin. Wa idza khatabahum jahiluna. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu begitu. Nabi itu ketika mendapatkan sikap-sikap yang tidak menyenangkan, beliau tidak akan membalas. Cerita bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah satu saat jemaah sekalian dalam Allah, Nabi berjalan sama sahabat-sahabat, diantaranya ada Sayyidina Umar. Nabi pakai selendang jemaah sekalian. Ada orang Yahudi yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang bermuamalah dengan dia. Nabi punya hutang kepada dia dan belum diselesaikan. Ya. Kemudian dia datangi Nabi SAW. Sebenarnya saat itu masih belum datang masa jatuh temponya, ya. Cuma dia ingin mengetes Nabi SAW. Jadi ditariknya selendang Nabi SAW dengan kencang sampai membekas di leher beliau sambil mengatakan, orang itu mengatakan, "Iqdi dainak ya Muhammad." Bayar hutangmu wahai Muhammad. Sampai ditarik. Ya sahabat yang cintanya sama Nabi itu luar biasa yang marah. Sampai Sayyidina Umar itu minta izin untuk memukul orang itu. Ya. Malah Sayyidina Umar. Jadi Nabi marah. Malah Nabi SAW mengatakan kepada Sayyidina Umar, aku dan dia membutuhkan sikap bukan yang seperti ini. Terus gimana sikapnya? Sikapnya gini, kamu kan bisa mengatakan kepada orang ini, kalau mau nagih hutang, tagihlah baik-baik. Atau kamu bisa mengatakan kepadaku, ya Rasulullah, kalau sudah jatuh temponya hutang itu, silakan Anda bayar. Kan bisa begitu. Jadi kan dimana? Jadi kan dimana? Rupanya jamaah sekalian, orang Yahudi ini ingin ngetes Nabi karena di dalam keterangan kitab suci mereka itu disebutkan Nabi yang terakhir itu sifatnya orang yang lembut. Kalau engkau bersikap kasar kepadanya, maka dia akan membalas dengan kelembutan. Tambah kasar, maka tambah lembut. Rupanya dia ingin membuktikan, dan itu terbukti ternyata. Itu terbukti. Dan itulah yang akhirnya menjadikan orang Yahudi ini membaca syahadat setelah itu. Asyhadu an la ilaha illallah, karena dia ingin melakukan pembuktian. Dan kebanyakan orang-orang yang masuk ke dalam Islam saat itu adalah karena melihat akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang seperti itu. Ya. Baik, jemaah sekalian dalam Allah Subhanahu Wa Taala, ini karakter yang pertama, sifat yang pertama, dan yang kedua mungkin tidak sombong, ya. Kemudian tidak membalas kejelekan orang dengan kejelekan yang sama, akhlaknya tinggi. Baik, ini sampai di sini aja. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepada kita semua, jadi kita bisa memperbaiki akhlak dan sikap
sikap kita, karena Nabi SAW bersabda, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Aku ini diutus tak lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Kita baca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita baca sayyidul istighfar dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la